Halo, sahabat Bang WM. Hari ini kita jalan-jalan ke Benua Tengah, Desa Benua Tengah. Kita mau lihat salah satu rumah betang atau longhouse, rumah panjang yang tertua di Kapuas Hulu. Konon katanya berdiri dari tahun 1800. Seperti apa suasana rumah betang di Dusun Benua Tengah Hilir? Mari kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share. Dengan Pak siapa tadi Pak? Nama Pak? Ambrosius Ajat. Pak Ambrosius Ajat. Di desa sebagai apa Pak? Lagi Kadat. Kadat, ketua adat ya Pak. Oh. Jadi biasa dipanggil Pak Ajat. Ajat. Oh. Pak Ajat, kalau betang kita tuh apa namanya Pak Ajat? Nama betang tuh Dai Bolong Pambean. Dai Bolong Pambean. Kalau di bahasa Indonesia apa artinya Pak? Dai itu gelarnya sungai Palin, Pambean itu panjang. Jadi sungai yang panjang, jernih, deras, memang sungai panjang. Maka ada betangnya rumah panjang Kak Dai Bolong Pambean. Jadi ada ambil dari nama batang sungai Apalin, juga langsung ke nama betangnya. Nama betang itu kalau bahasa daerah Tamambalo Palin, Saulangke. Jadi sungai yang depan tuh Sungai Palin. Sungai Apalin. Apalin. Ya, bau muaranya kemana tuh? Sungai Apalin ini bermuara ke Batang Kapuas. Batang Kapuas. Tidak terlalu jauh dengan muara Sungai Mbalo, Tamambalo. Tidak terlalu jauh, kurang lebih 700-800 meter mungkin antaranya. Oh, lebih sedikit lah. Oh iya, langsung jatuh ke Kapuas, bukan ke Batang Malo, bukan? Bukan. Ke Batang Kapuas ya. Mudik dari muara, dia ada simpang atau anak sungai, itu namanya Sungai Lauk. Sungai Lauk. Maju, ada anak yang kanan itu disebut Sungai Nyabo. Sungai Nyabau ya. Nyabo, biasa disingkat Nyabau. Kalau istilah orang Taman Malo Nyabau. Batang Apalin inilah induk dan batangnya sampai ke Uncak. Uncak ya kah? Uncak atau Saradaka. Uncaknya di mana Pak? Itu sebenarnya disebut di sini Bukit Tunglabit. Bukit Tunglabit. Nah, yang disebut Bukit Lawit. Bukit Lawit. Disitulah ulu Sungai Apalin. Itu masuk desa apa? Dalam kawasan desa Benua Tengah. Oh, Benua Tengah. Ya, sampai ke Uncak. Sampai ke Uncak masih dalam kawasan desa Benua Tengah. Iya. Kalau sebelah kiri karena Benua Sadap, desa Benua Sadap yang paling di hulu di Tamambalo, berbatasan dengan Benua Sadap. Sebelah kanan berbatasan dengan Benua Sio. Taman Sibau. Benua Sio. Benua Sio masuk desa Sibaulu. Oh, Sibaulu. Ya. Benua Sio. Oke, Pak Jat, kalau kita bicara tentang sejarah dari betang ini, Pak, tahun berapa berdirinya? Sejarah Saulangke Betang ini dari tengah saja, tidak usah disebut kisah, asal mula ke penduduk bermukimnya suku Tamambalo di Benua Tengah. Kita mulai saja dari Pinjawan. Dari Pinjawan itu pindah ke sini kurang lebih tahun 1864, bukan kurang lebih, kalau di sini 1864. Pindahan dari Pinjawan ke sini. Pinjawan dari mana? Pinjawan sebelah ilir kita kurang lebih 6 kilo dari sini. 6 kilo. Kurang lebih lah deh. Oh, di situ pertama kampung.
Yang dulu dari itu saya tidak kisah itu Oh, di tengah, maka betul. saya sebut tadi di Di tengah ya. Kalau mau dipanjang sejarahnya agak panjang. Panjang lagi. Karena zaman dahulu itu di Sungai Apalin ini penduduk yang sangat banyak. Ada 27 lebih rumah panjang seperti ini. Oh itu. Malah lebih, itu yang dapat diingat oleh tetua. Tetua, ya. Tetua. Kembali ke pinjauan tadi, nah, yang terbanyak tadi penduduk kena penyakit sampar. Sampan. Singkat saja, sisanya ada di pinjauan, pindah ke sini 1864 yang dipimpin oleh kepala suku di kala itu. Lagi-lagi dia bangsawan, kakek-kakek mereka ini. Yang namanya Baki Layo. Baki Layo. Tahun 1964 didirikanlah di sini. Di sini kalau dulu disebut Jonia atau Banua Tanga. Lebih lagi sekarang Banua Tanga. Waktu pertama berdiri memang udah panjang seperti ini, Pak? Dulu tidak juga, kurang lebih 38. 38 pintu. 38, tetapi setelah kami rehab. Nah, di rehab yang pertama kurang lebih usia 60 tahun lebih. Setelah berdiri rusak, direhab oleh pendahulu kita tahun 1940. Rehab pertama. Yang kedua kita yang merehab 2005. Tahun 2005. Jadi 2 kali rehab atau renovasi. Direnovasi, dibangun bangunan fisik seperti pola asli asalnya. Tidak terlalu diubah banyak. Dari asli, dari dulu memang modelnya seperti sama, ya? Ini. Terutama deretan tiang tidak digeser-geser. Itu lagi asli dari awal semua nih, Pak? Yang bulat-bulat nih, Pak? Iya. Nggak ada berubah geser-geser? Bagaimana keterlibatan pemerintah, ada gak bantuan renovasi, bahkan langsung ditunjuk situs bangunan cagar budaya oleh Bapak Bupati Dr. Andes Tambul Husin di kala itu. Tahun 2007 diresmikan oleh pemerintah, oleh Bupati 9 April 2009. Tanggalnya lupa, tetapi diresmikan 2009. Karena sudah direnovasi, tahun 2012 diadakan gawai mamasi Saulangke ini. Apa arti mamasi? Menghargai, menyayangi, menghormati bangunan cagar budaya tua yang dapat dibangun, direhab, direnovasi kembali. Menghormati para leluhur pendahulu yang telah merintis dan mendirikan, dan menghargai, menghormati personil yang kerjasama membangun, merenovasi kembali sehingga bisa layak huni, layak pakai, layak budaya, layak adat, layak hukum adat, layak ulayat, layak hutan desa, layak hutan adatnya. Kurang lebih begitu. Itu tanggal 3 sampai 5 Juli 2012. Artinya telah juga diresmikan menurut adat istiadat ritual adat suku Tamambalo Apalin. Pak Jat, kan ini kan sudah jadi masuk dalam cagar budaya, ya? Ya. Sudah di-SK-kan oleh Bupati, kan? Sudah di-SK-kan. Nah, kalau boleh tahu, ada tidak bantuan pemeliharaan dari pemerintah daerah selama ini? Sebelum COVID, ada juga bantuan pemeliharaan, tetapi sangat kecil. Ada juga jupelnya, dikala itu ada honornya. Setelah COVID ini kayaknya baru mulai dibangun kembali, dicari kembali jupelnya, juru peliharanya
sampai sekarang masih proses, SK-nya belum terbit, sehingga jangankan pemeliharaan, honor juru pelihara pun belum ada. Ini Pak Ajat, harapan Bapak kepada masyarakat di sini dan khususnya desa, pengurus desa terkait dengan cagar budaya ini apa Pak? Supaya diberdayakan, dikembangkan melalui kepariwisataan yang ada, dan supaya kepengurusan kepariwisataan dibangun punya ART, ARD, punya akte notaris supaya tidak terkesan pungutan liar, supaya dibangun dan dipelihara, dijaga, dilestarikan, terkhusus bangunan fisik. Selain itu adat dan budayanya mesti harus dilestarikan dan dipertahankan, diberdayakan, yang bisa memberi manfaat hasil kepada warga situs ini. Oke. Itu harapan juga kepada pemerintah daerah ya Pak Ajat? Pada pemerintah daerah. Kalau untuk pemerintahan desa, perhatian terhadap situs cagar budaya ini gimana Pak? Dengan dana desa misalkan, ada tidak? Dari dana desa ada juga dibangun, ada juga diperhatikan. Masalah pandopo juga dari pemerintahan desa. Kalau jalan Rabat Beton halaman Betang juga ada dari DPR RI dulu, dari aspirasi. Pak Sarus, aspirasi. Selain itu belum juga ada nampak dari desa, ada juga bantuannya tentang penerangan, PLTS, apa itu yang tempat air minum apa? Air bersih. Air bersih, Tong air. ada juga tong air tapi disedot. Ada juga sokongan perhatian dari Kodim, Polres, bentuk mesin untuk jaga pemadam kebakaran, untuk pemadam. Oh iya. Dalam sejarah panjangnya ini kalau kita hitung udah lebih 100 tahun Pak. Hitunglah 1864 hingga 2023. 100 berapa? Iya. 100 berapa itu? Betul. Lebih 100 tahun. Hampir 160. Hampir 160. 1,5 abad lebih. Iya. Dalam sejarah panjang Betang ini Pak, ada enggak satu kejadian yang agak membuat diingat dalam sejarah lah oleh generasi sekarang? Pernah ada kejadian apa gitu Pak? Kejadian menyangkut kasus perkara memang ada, tetapi dapat diredam, dapat diselesaikan, dapat sinkron, tuntas. Gitu ya. Beberapa pernah juga bakal terjadi api, dapat dikerjasama. Pernah juga hampir kebakaran. Bongkar sebelah, beres. Pernah hampir kayu kebakaran? Pernah, tapi sudah lama. Di masa kami masih muda. Bujang-bujang. Masih bujang-bujang. Jadi ini katanya dulu di atas kali, turun berapa kali? Ya memang udah turun sih. Turunnya lebih dari 1 meter kalau menurut pendahulu kita. Aslinya di atas itu Pak? Di atas. Itu. Itu ya? Itu. 2 kali turun. 2 kali turun ya. 2 kali turun. Lupa tadi, baru-baru ini satu-satunya longhouse, Saulangke, rumah panjang, situs bangunan cagar budaya yang berkenan komandan di Keuskupan Sintang, Uskup Keuskupan Sintang sudi hadir memberkati agar bangunan tua cagar budaya ini dapat dijaga, dapat bermanfaat, berhasil guna bagi penghuninya, jauh dari mara bahaya, jauh dari
penyakit, mendatangkan berkat, rezeki, tarik wisatanya berkepanjangan, memberi hasil. Kurang lebih begitu, diberkati oleh Bapak Uskup semua bilik dari 1 sampai 41 bilik pada tanggal 25 Maret 2023. Nanti anak boleh foto, boleh lihat ada papan namanya. Di mana papan namanya, Pak? Di ujung sana. Ujung. Oke, Nah, oke. baru jelas ada tulisannya, ada sekilas sejarahnya tercover di situ. Oke. Baik Pak Haja, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan rumah betang kita ini semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, tentunya bisa bertahan. Harapan Ya. tidak terlepas dari dukungan pemerintah Betul. yang terkait, karena Solangke Rumah Panjang ini namanya orang Benua Tengah, milik kita di Kabupaten Kapuasulu. Kapuasulu, milik kita di Kalbar. Betul, betul.